Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk kali ini bagaimana cara menghitung jarak antara titik dan bidang ya. Kalau jarak antara titik dengan garis, maka kita tarik garis dari titik A menuju ke garis tersebut secara tegak lurus. Begitu juga halnya dengan titik dan bidang. Jadi kalau misalkan saya punya sebuah titik, misalkan ini titik P ya, kemudian saya punya sebuah bidang. Nah, ini bidangnya bidang K ya, misalkan ini bidang K. Bagaimana cara menghitung jarak dari titik P ke K ini? Maka kita tarik garis dari P ini menuju bidang K secara tegak lurus. Jadi misalkan di sini tegak lurusnya gitu ya. Nah, ini tegak lurusnya. Misalkan ini saya namakan O. Maka jarak dari titik P menuju bidang AK itu diwakili dengan PO. Jadi gitu ya. Titik ditarik garis yang tegak lurus menuju bidang tersebut, selalu tegak lurus. Ingat ya, kalau kita menghitung jarak itu selalu kita proyeksikan ya, ditarik garis yang tegak lurus. Contoh, langsung kita ke contoh soal. Ini ada sebuah balok ABCDFGH dengan ukuran AB-nya 8, BC 6, CG-nya 5 ya. Terus terdapat sebuah titik T. Titik T ini adalah perpotongan antara diagonal sisi EG dengan HF. Pertanyaannya, tentukan jarak antara T ke bidang BDG. Kita gambar dulu bidang BDG-nya ya. Jadi BD ini merupakan apa ini? Diagonal sisi ya. BDG berarti ini juga kita hubungkan. Ini kita hubungkan seperti ini ya. Nah, sekarang untuk mencari jarak dari titik T menuju bidang BDG, berarti kita tarik garis dari T menuju BDG ini secara tegak lurus. Jadi seperti ini. Kira-kira tegak lurusnya kemana? Ke sini ya. Nah, ini sepertinya tegak lurus. Tengah-tengahnya BD ini di mana? Misalkan di sini, ini bisa kita hubungkan dari G menuju tengah-tengahnya. Nah, seperti ini ya. Misalkan ini saya namakan O, GO ya. Jadi GO ini adalah tengah-tengahnya mana? Tengah-tengahnya BD. O ini tengah-tengahnya BD, jadi GO kita tarik garis. Nah, jarak antara titik G ke bidang BDG ditunjukkan dengan garis yang mana? T ini kita tarik garis yang tegak lurus terhadap bidang BDG ini, berpotongan di sini. Ya, misalkan kita namakan dengan apa? P ya, mungkin P. Nah, ini tegak lurus seperti ini. Jadi yang kita cari adalah panjangnya TP. Nah, sekarang gimana caranya mencari panjang TP? Coba kita temukan dulu segitiganya. Kalau kita memakai segitiga TGP, siku-siku ya, bisa pakai Pitagoras. TP-nya kita cari, TG-nya berapa? TG ini separuhnya EG. Coba EG ini kita cari dulu panjangnya EG. EG kuadrat ini diagonal sisi ya. Ini siku-sikunya. EF ditambah FG, EF-nya 8 ditambah FG-nya 6. Atau kalau kalian hafal triple Pitagoras, 8 sama 6 gandengannya sama 10 ya. 64. Nah, 36 ini 100. Berarti EG-nya akar 100. Jadi 10. EG-nya 10. Kalau EG 10, maka TG-nya adalah 5. Oke. Jadi TG sudah tahu. Tapi PG-nya kita belum tahu. Apakah pasti P-nya ini di tengah-tengah? Belum tentu ya. Kita nggak boleh menyimpulkan seperti itu. Maka kita harus cari tahu dulu panjangnya TO ini berapa. Kita tarik garis TO. Nah, TO ini panjangnya seperti tinggi balok ya. Berapa? 5. Oke. Oh, ternyata kesimpulannya apa? TG-nya 5, TO-nya juga 5. Berarti segitiga TOG ini segitiga apa? Segitiga sama kaki.
karena panjangnya ini sama-sama 5 kaki-kakinya. Kalau segitiga itu segitiga sama kaki, maka ketika kita tarik garis dari T menuju OG, P-nya ini bisa kita simpulkan terletak di tengah-tengahnya OG. Bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Ini tegak lurus ini. Tegak lurus juga. Panjangnya OG, tahu nggak OG? OG ini kalau kita gambarkan segitiganya, ini T, G, O, TO-nya 5, TG-nya 5, maka GO-nya berapa? Kalau kembar tinggal kita tambahkan akar 2 ya. Berarti panjangnya OG itu 5 akar 2. Kalau P-nya ada di tengah-tengah, maka GP-nya berapa ini? Separuhnya 5 akar 2. Berarti berapa? Berarti panjangnya GP itu 5/2 dibagi 2 ya, atau kalian tulis 5/2 akar 2 gitu aja enggak apa-apa ya. Jadi 5/2 akar 2, sehingga dari sini kita bisa memakai cara Pitagoras. TP kita cari dengan cara Pitagoras. Kalau kita gambarkan segitiganya, T, P, G, TP nya kita cari, TG nya 5, PG nya tadi kita ketemu 5/2 akar 2 ya. Nah seperti ini, gampang aja pakai Pitagoras langsung. TP nya itu bukan sisi miring, berarti nanti dikurangi rumusnya ya. TG kuadrat dikurangi PG kuadrat, TG nya 5 kuadrat, PG nya 5/2 akar 2 kuadrat, seperti ini ya. 5 kuadrat 25, 5/2, 5 kuadrat 25, 2 kuadrat 4, akar 2 dikuadratkan 2. Ini habis ya, yang bawah sisa 2, jadi 25 dikurangi 25/2, disamakan penyebutnya 2 kali 25, 50. Diingat-ingat lagi ya pengurangan pecahan, kalian ingat-ingat lagi. Jadi ini 2 bagi 2 1, 1 kali 25 tetap 25. 50 kurangi 25, 25 akar 25/2. Ingat masih ada kuadratnya, jadi harus diapakan? Jadi TP sama dengan akar 25/2. Akar 25 nya bisa keluar, jadi 5 per akar 2 nya tetap. Pecahan kalau penyebutnya ada bentuk akarnya harus kita rasionalkan, jadi per akar 2. Jadi jawabannya 5 akar 2 per akar 2 kali akar 2, 2. Oke, jadi jawabannya TP atau jarak titik P menuju bidang BDG itu adalah 5/2 akar 2 cm. Bisa dipahami ya? Selanjutnya saya beri satu contoh soal lagi untuk jarak antara titik ke bidang. Baik, di video kali ini saya akan berikan satu contoh lagi bagaimana cara menghitung jarak antara titik dan bidang ya. Perhatikan baik-baik, soalnya agak panjang tapi kita artikan, terjemahkan satu per kalimat ya. Oke, sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 6. Kita gambar dulu kubusnya. Sini aja ya. A, B, C, D. Nah, seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti ini. Panjang rusuknya 6 cm. Berarti ini 6 cm, 6 cm, 6 cm. Kubus ya. Kemudian titik P terletak di tengah EH. EH-nya mana? Ini. Tengah-tengahnya adalah P. Q di tengah FB. Nah, ini Q. Kemudian R di tengah GC. Ini ya. Nah. Apalagi? Titik S adalah perpotongan AC dan BD. AC dan BD. Oke, ini. Ini AC. Kita gambarkan dulu diagonal sisi AC dan diagonal sisi BD.
perpotongannya ini adalah titik S. Oke, pertanyaannya, tentukan jarak titik S ke bidang PQR. Mana bidang PQR-nya dulu? PQR kita gambar ya, P ke Q, seperti ini kita hubungkan, PQR. Nah, seperti ini, PQR. Kemudian kita cari jarak dari S ke bidang ini, maka kita akan menarik garis yang tegak lurus dari titik S menuju bidang PQR. Caranya bagaimana? Kita buat dulu garis tengahnya ya. Oke, P menuju QR, kita tarik garis tengah-tengahnya dulu, seperti ini. Nah, jarak titik S-nya kita tarik garis yang tegak lurus menuju, ini misalkan saya namakan apa ya titiknya, PQRS O, misalkan ini O, menuju PO, jadi seperti ini. Nah, ini saya beri nama T ya, jadi ST ini adalah tegak lurus. Nah, inilah yang kita cari. Jadi jarak dari titik S menuju bidang PQR itu diwakili dengan garis ST. ST ini tegak lurus ke bidang PQR. Seperti itu ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Pelan-pelan saja ya. Kita cari satu-satu. Kita cari satu-satu berarti kita cari segitiganya terlebih dahulu. Ya, kita cari segitiganya terlebih dahulu. Bisa kita pakai segitiga ini ya. Coba kalian perhatikan segitiga PSO. Nah, kita bisa memakai segitiga PSO. Ingat ya, cara itu macam-macam sekali. Ini adalah salah satu cara. Barangkali kalian bisa menemukan cara yang lain, boleh-boleh saja ya. Yang penting tujuannya sama, mencari ST. Oke, PS kita hubungkan dengan SO. Nah, bisa diimajinasikan ya. Kalian bisa membayangkan segitiga PSO. Kalau digambarkan jadinya seperti ini segitiganya. Ini P, ini S, ini O, ini ditarik garis tegak lurus. Ini adalah T, yang kita cari adalah ST. Benar? Benar ya? Oke. Sekarang kita akan mencari panjangnya terlebih dahulu. Jadi kita akan mencari panjangnya PS ya, kemudian SO, kemudian PO. Kita cari satu persatu, PS, SO dan PO untuk mencari panjangnya ST ini. Tapi hati-hati, ini yang tegak lurus itu ST dengan PO ya. Sudut S-nya ini, PS dengan SO, kita nggak tahu berapa. Jangan berasumsi ini sudutnya siku-siku karena tidak ada ketentuannya. Ya, ini tidak siku-siku ini. Hati-hati, jangan sampai kalian beri tanda seperti ini. Kalau seperti ini nanti kalian bisa bisa keliru ya, memakai cara yang salah. Ya, seperti itu. PS dulu. PS ini bisa kita cari menggunakan cara apa? Coba perhatikan. PS bisa dicari pakai cara ini ya. Segitiga. Nah, ini kalau saya gambarkan PS, kita bisa cari menggunakan Pitagoras. Misalkan ini namanya adalah Z, jadi PZS ya. PZS. Bingung nggak? Ini saya gambarkan lagi karena memang banyak sekali garis-garisnya. Berusaha pelan-pelan untuk memahami ya. PZS. PZ-nya 6 karena rusuknya 6. ZS karena tengah-tengahnya AB ya. ZS ini separuhnya. Rusuknya 6 jadi 3. Jadi PS-nya berapa? Bisa nggak nyari tahu? Langsung aja pakai Pitagoras ya. Karena siku-sikunya di sini, di sisi miring berarti dijumlahkan. 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 36 ditambah 9. Berapa?
45, akar 45 ya. Jadi PS itu panjangnya akar 45. Disederhanakan boleh, terserah kalian. Ya kalau disederhanakan jadi 9 kali 5 kan 3 akar 5, bisa. Kemudian SO. SO kita cari ya. SO cara nyarinya pakai segitiga ini. Tarik ke bawah, ini tengah-tengahnya. Misalkan ini V. Nah, SOV. Cara yang paling mudah kalian gambar lagi segitiganya di luar ya. SOV yang kita cari adalah SO-nya. OV-nya ini separuh dari rusuk GZ berarti 3. SV-nya separuh dari AB sama 3. Ini 3, ini 3 berarti ini berapa? Ya, 3 akar 2. Kalau sama tinggal tambah aja akar 2 gitu ya. Jadi panjangnya SO adalah 3 akar 2 seperti ini. Selanjutnya panjangnya apa? PO ya, PO. PO bisa kita cari menggunakan segitiga yang atas ini. Coba kalian perhatikan. P-nya kan ini tengah-tengah. Kita tarik garis yang ke tengah-tengah juga. Dari sini. Ini juga ke bawah. Nah, berhenti di sini. Ini O. Misalkan ini namanya W. PWO. Segitiganya gini ya. PWO. PW-nya utuh 6, WO-nya separuhnya ya 3, maka PO-nya ternyata sama ya kayak tadi ya, kayak ini. Ini 6, ini 3, ini 6, ini 3, berarti sisi miringnya akar 45, nggak usah dihitung langsung aja. Oke, sip ya. Sip. Nah ini akar 45. Nah sekarang kita akan mencari pakai cara apa? Perhatikan ya, hati-hati. T ini apakah pasti di tengah-tengah PO? Ternyata bagaimana? Dia berada di tengah-tengah jika segitiganya adalah segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Nah ternyata ini yang sama kaki itu hanya PS dengan PO ya. Yang sama PS dengan PO. Maka benar ini segitiga sama kaki, cuma ST-nya itu tidak berada di tengah-tengahnya P dan menuju SO ya. Hati-hati ya, perhatikan. Kalau seandainya saya tarik garis dari P menuju SO, maka titiknya ini berada di tengah-tengah. Karena apa? Kaki-kaki yang sama itu PS dengan PO. Titiknya berada di P. Tetapi berbeda halnya dengan saya tarik garis dari S ke T. S ke T berarti kaki-kaki yang kalian lihat adalah PS dengan SO. Ini akar 45, ini 3 akar 2. Maka tidak bisa disimpulkan bahwa T-nya ada di tengah-tengah. Ya, jadi T-nya tidak berada di tengah-tengah. Karena apa? Yang sama itu bukan PS dengan SO, melainkan PS dengan PS dengan PO. Ya, hati-hati ya. Garis ST ini kan diapit PS dengan SO dan panjangnya berbeda, maka tidak bisa disimpulkan T-nya ini di tengah-tengah. Jadi T-nya tidak berada di tengah-tengah. Bisa dipahami ya. Karena tidak berada di tengah-tengah, maka seandainya kita pakai cara Pitagoras, berarti kan kita harus pakai cara ini ya, segitiga yang kecil SOT dan segitiga yang lebih besar sedikit STP. Ya, pertanyaannya berapakah panjangnya TO, berapakah panjangnya PT? Apakah kita bisa memakai cara luas segitiga seperti di contoh-contoh sebelumnya? Luas segitiga kan alas sama tinggi, benar ini ada alasnya PO, tingginya ST. Tapi luas segitiga yang satunya lagi, pakai cara yang mana? Sedangkan SO dengan PS ini tidak siku-siku, ya bukan pasangan alas dan tinggi, maka kita tidak bisa memakai cara pendekatan luas segitiga di sini ya. Karena apa? Karena hanya bisa dicari menggunakan satu cara saja. Kalau yang ini alasnya PO, tingginya ST, satu lagi yang mana nggak ada pasangannya, jadi nggak bisa ya. Maka kita bisa lakukan manipulasi. Gimana caranya? Kita bisa memakai cara Pitagoras ya. Tapi bagaimana panjangnya TO, bagaimana panjangnya PT?
kita buat pemisalan saja ya. Misalkan panjangnya TO itu X ya, dan panjangnya PO keseluruhan itu akar 45, maka panjangnya PT adalah akar 45 dikurangi X. Bisa dipahami? Bisa ya? Keseluruhan akar 45, TO-nya X. Berarti PT-nya ya jelas keseluruhan dikurangi TO, gitu kan? Jadi ini akar 45 dikurangi X. Bisa dipahami? Nah, dari sini kita bisa mencari panjangnya ST. Bagaimana caranya? Pakai Pitagoras. Yang pertama, coba lihat segitiga STO. Panjangnya ST kuadrat sama dengan ST ini bukan sisi miring ya. Sisi miringnya SO, berarti SO kuadrat dikurangi TO kuadrat. Kalau kalian mencari sisi yang bukan sisi miring, maka dikurangi rumusnya. SO-nya 3 akar 2 kuadrat, TO-nya X. Ini ST kuadrat. Sudah, biarkan aja seperti ini ya. Jadi kita menemukan persamaan yang pertama. Kita kan nyari ST ya. Selanjutnya kita bisa mencari panjangnya ST menggunakan cara Pitagoras juga, tapi memakai segitiga yang satunya, segitiga STP. Bisa dipahami ya? Kalau pakai segitiga STP, maka ST kuadrat sama dengan PS kuadrat dikurangi akar 45 dikurangi X kuadrat. Seperti ini ya. Jadi ST kuadrat sama dengan PS-nya berapa? Akar 45 kuadrat dikurangi. Nah, ini dijabarkan. Bisa nggak menjabarkannya? Ini ya. Akar 45 min X kuadrat, itu artinya akar 45 min X dikalikan akar 45 min X. Akar 45 kali akar 45, 45. Akar 45 kali min X min akar 45X. Min X kali akar min 45. Gini ya. Min X kali X. Min X kali min X plus X kuadrat. Ini bisa dijumlahkan. Hasilnya adalah 2 akar 45X plus X kuadrat. Gini ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini. Seperti ini PS-nya. Jadi ST kuadrat sama dengan akar 45 dikuadratkan keluar ya. Nah, seperti ini. Min 45 dikalikan dengan min semua. Plus 2 akar 45 min X kuadrat. Habis ini. X min X-nya kuadrat ini bisa saya pindah ke ruas kiri. Jadi ST kuadrat plus X kuadrat, yang di sini sisa 2 akar 45. Jadi kita ketemu persamaan yang kedua. Selanjutnya kita apakan? Persamaan yang pertama dengan yang kedua kita jadikan satu ya. Coba. Persamaan yang pertama ini min X kuadratnya bisa kita pindah ke ruas kiri. Jadi bagaimana? ST kuadrat plus X kuadrat sama dengan 3 akar 2 kuadrat, kalau dihitung hasilnya berapa? 9 kali 2, 18. Nah, yang ini persamaan yang kedua kita gabungkan juga. ST kuadrat ditambah X kuadrat ya. Oh, sebentar. Ini tadi kurang X-nya dari atas. Nah, ini hati-hati, ada X-nya ketinggalan. Ini ada X-nya ketinggalan. Ini 2 akar 45X bisa saya pindah ke ruas kiri jadi min ya. 2 akar 45 X sama dengan 18. Kok 18? 0. Maaf ya. Ini tadi persamaan kedua, 2 akar 45X nya kita pindah ke kiri. Jadi min 2 akar 45X sama dengan di ruas kanan sisanya berapa? Karena sudah dipindah jadi 0. Ini dari persamaan yang kedua. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Selanjutnya kita lakukan eliminasi. Dikurangi.
Ini kurang ini sama ya, habis. X kuadrat kurang X kuadrat habis juga. 0 dikurangi min 2 akar 45X, jadi 2 akar 45X sama dengan 18 dikurangi 0, 18, sehingga X-nya bisa kita cari 8 per 2 akar 45. Ini coret, pirorek. 18 bagi 2, 9. Akar 45 kalau disederhanakan jadi berapa? 9 kali 5 kan, jadi 3 akar 5. 9 bagi 3, 3, jadi jawabannya 3 per akar 5. X-nya yang kita cari adalah apa? Yang kita cari adalah ini tadi, ST. Kita masukkan ke sini bisa ya? Boleh, terserah kalian mau pakai yang mana. Atau kita masukkan lagi ke sini. Jadi ST plus X kuadrat sama dengan 18. ST kuadrat sama dengan X-nya tadi ketemu berapa? 3 akar 5. 3 plus akar 5, 3 per akar 5 maksud saya. Nah, seperti ini. Tambah. Jadi ST kuadrat sama dengan ditambah ini berapa ini tadi? 3 kuadrat 9. 9 per akar 5 kuadrat 5 sama dengan 18. Berarti ST kuadrat sama dengan, kalau dipindah jadi dikurangi ya, 18 dikurangi 9 per 5 seperti ini. Tinggal dihitung, samakan penyebutnya. 18 kali 5 berapa? 18 kali 5 90 dikurangi 9, 81 per 5. Jangan lupa masih ada kuadratnya di akar ya. Akar 81 per 5. Akar 81 itu 9 per akar 5. Dirasionalkan boleh. Dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Jadi jawabannya 9 per 5 akar 5. Selesai ya. Ini memang agak panjang, soalnya sedikit lebih rumit. Tapi yang penting kalian harus tahu jenis soal ini ya, entah nanti di soal ujian atau soal SBMPTN ada, kalian yang penting sudah kenal ya satu contoh soal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.